Coba cek seluruh presiden yang ada di dunia ini. Sekarang ini enggak ada yang sekuat Bapak Prabowo Subianto. Yang jadi sasaran adalah Jokowi. Karena saking kuatnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Teman-teman, jika dalam beberapa waktu terakhir Anda mulai membenci Jokowi, namun di saat yang sama menumbuhkan cinta untuk Prabowo atau mungkin sebaliknya, maka berhentilah sejenak. Tarik napas Anda dalam-dalam, lalu periksa baik-baik batin dan pikiran Anda. Dari mana datangnya emosi itu? Atau lebih tepatnya, narasi apa yang telah Anda nonton, telah Anda konsumsi hingga membentuk sentimen tersebut. Coba periksa riwayat tontonan atau lini masa media sosial Anda selama 6 bulan terakhir. Apakah itu sajian yang sengaja Anda cari atau justru suapan dari algoritma yang tak terlihat? Ada sebuah kemungkinan menarik yang saya temui yang mungkin tidak Anda sukai. Tapi makin ke sini terasa makin masuk akal bahwa pertemuan epik antara Jokowi versus Prabowo yang menghiasi panggung politik Indonesia akhir-akhir ini hanyalah sebuah ilusi. Ya, sebuah grand design skenario apik yang dimainkan oleh dua aktor utama untuk sebuah tujuan yang jauh lebih besar daripada pemilu dan bagi-bagi kekuasaan. Kita semua, para pendukung dan pembenci, hanyalah penonton yang terjebak dalam persepsi yang mereka ciptakan. Kecurigaan ini bukan tanpa dasar. Ini dibangun di atas fakta-fakta yang saya rangkum, yang kemudian dihubungkan membentuk sebuah gambaran yang menurut saya cukup mengerikan sekaligus mengagumkan. Jika teman-teman sering menonton film-film konspirasi, itu pasti ada satu sosok penghubung kunci, seorang pembawa pesan yang bergerak dalam senyap. Dalam skenario ini, sosok itu adalah Letkol Teddy Indrawijaya. Ia bukanlah sekadar ajudan, ia adalah kotak brankas manusia yang menyimpan rahasia dari dua rejim ini. Bayangkan teman-teman, dari 2014 hingga 2019, Teddy adalah bayangan Presiden Jokowi. Selama 5 tahun penuh, ia bukan hanya mengatur jadwal, tetapi juga menyerap setiap detail, setiap intrik, setiap bisikan di lingkaran terdalam istana. Ia tahu kapan Jokowi tertawa lepas atau pura-pura tertawa. Ia tahu kapan raut mukanya mengeras karena tekanan, bahkan mungkin rahasia-rahasia pribadi yang tak pernah bocor ke publik. Hubungan mereka itu melampaui atasan dan bawahan. Itu hubungan proksi, ayah, anak, sebuah geng Solo sejati di jantung kekuasaan. Ya, kalau kita mau jujur bahwa geng Solo sejati itu adalah Mayor Teddy, ya kan? Teddy adalah DNA politik Jokowi yang dipersiapkan dan sedang berjalan. Lalu pada tahun 2020 sebuah langkah catur yang brilian itu pun terjadi. DNA ini tidak dipromosikan ke pos strategi militer yang jauh dari pusat kekuasaan. Sebaliknya, ia ditanamkan tepat di jantung rival abadi Jokowi, yakni Prabowo Subianto, sang Menteri Pertahanan kala itu. Orang-orang yang paling memahami cara kerja dan cara berpikir Jokowi kini menjadi orang yang paling dekat dengan Prabowo. Ini bukan rotasi jabatan biasa, ini adalah penempatan aset strategis. Sejak itulah Teddy menjadi jembatan informasi dan kepercayaan yang tak terlihat, memastikan visi dan agenda kedua tokoh ini selalu sinkron. Kemenangan Prabowo tidak dirancang pada tahun 2023 atau tahun 2024, tapi sudah mulai dijahit sejak Teddy berganti seragam pengawalan pada tahun 2020 dari ajudan Jokowi ke ajudan Prabowo. Jika teman-teman sudah membaca buku The Art of War karya Sun Tzu, ia pernah menulis, seluruh peperangan itu didasarkan pada tipu daya. Dan tipu daya terbesar pada pemilu 2024 hingga saat ini adalah narasi pecah kongsi antara Prabowo dan Jokowi. Tujuannya sangat jelas dan tajam, yakni menjaring suara para pembenci Jokowi. Menjelang akhir masa jabatannya, Jokowi adalah figur yang sangat
polarisasi ya teman-teman. Para pendukungnya itu militan, namun para pembencinya pun semakin kuat. Jika Jokowi dan Prabowo tampil mesra sejak awal, mereka hanya akan mengamankan suara pendukung Jokowi. Sementara seluruh gerbong asal bukan Jokowi akan bersatu padu di belakang kandidat oposisi. Itu adalah pertarungan 50 versus 50 yang sangat berisiko. Maka kemudian diciptakanlah sebuah drama dengan membiarkan isu keretakan hubungan dengan PDIP yang membesar dan puncaknya adalah manuver Gibran melalui Mahkamah Konstitusi. Jokowi seolah-olah terpaksa berpisah jalan dan merapat ke Prabowo. Narasi ini secara brilian memberikan Prabowo semacam legitimasi untuk menjadi penerus Jokowi. Bagi para pembenci Jokowi yang mendambakan pemimpin kuat, Prabowo yang kini tampak dikhianati itu menjadi alternatif yang sangat menarik. Mereka merasa mendukung Prabowo adalah cara untuk menghukum Jokowi. Tanpa sadar, mereka sedang masuk ke dalam perangkap yang sama. Bukti paling kuat dari kemesraan antara Jokowi dan Prabowo itu bisa terlihat dari pola pergantian kabinet yang baru saja terjadi. Alih-alih melakukan perombakan total untuk menandai era baru, Prabowo justru menunjukkan bahwa ia adalah seorang pragmatis ulung yang hanya melanjutkan mesin yang sudah berjalan. Falsafahnya sederhana, seperti yang pernah diucapkan oleh Deng Xiaoping, tidak peduli warna kucingnya, mau merah kok, putih, biru atau hitam, asalkan ia bisa menangkap tikus. Coba lihat polanya. Prabowo hanya mengganti menteri-menteri yang dianggap bermasalah atau memberi kesan penyegaran, namun gerbong dan ekosistem di belakangnya tidak pernah diganti. Perhatikan pencopotan Sri Mulyani teman-teman dari posisi Menteri Keuangan. Di permukaan ini adalah langkah besar mengganti bendahara negara. Namun siapa penggantinya? Masuklah Purbaya Yudi Sadewa, seorang figur yang selama bertahun-tahun menjadi pembisik dan penasehat ekonom utama di lingkaran dalam Jokowi. Contoh lain, pencopotan Menpora Dito Aryo Tejo. Ia digantikan oleh Erick Thohir, sosok yang bukan orang baru. Erick adalah panglima perang tim pemenangan Jokowi Ma'ruf pada Pilpres 2019. Ini bukanlah perubahan, melainkan konsolidasi tepatnya. Orang-orang kunci dari era Jokowi tidak disingkirkan. Mereka hanya dirotasi ke posisi-posisi strategis untuk memastikan perpecahan yang ada hanyalah pembagian peran. Bukti yang paling terakhir, yang paling kasat mata dari aliansi ini adalah kesinambungan kebijakan. Seorang rival sejati akan mencari cara untuk membatalkan atau setidaknya meninjau ulang program-program yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Itu kalau rival atau oposisi sejati. Tapi Prabowo malah melakukan yang sebaliknya. Proyek Ibu Kota Nusantara, mahakarya legasi Jokowi tidak hanya dilanjutkan, tetapi justru dipercepat. Komitmen Prabowo pada IKN adalah mahar politik yang paling mahal. Sebuah jaminan tak tertulis kepada Jokowi bahwa warisannya akan aman dan abadi. Ini adalah simbol bahwa transisi kekuasaan ini bukanlah pergantian, melainkan estafet yang sudah direncanakan dengan matang. Prabowo bahkan menaikkan peraturan presiden yang memastikan bahwa pada tahun 2028 IKN itu akan menjadi ibu kota politik. Jadi pada akhirnya, jika analisis dan bacaan saya ini benar, narasi kebencian dan cinta yang kita rasakan telah direkayasa untuk menggiring kita ke dalam kotak suara yang sudah disiapkan. Gibran bukanlah penyebab perpecahan, ia adalah puncak dari skenario penyatuan dua kekuatan politik terbesar di negeri ini. Dari penempatan sang kurir rahasia Teddy Indrawijaya, penciptaan ilusi perpecahan hingga komposisi kabinet yang penuh dengan kamuflase, semuanya adalah bagian dari skenario politik yang sempurna. Pada akhirnya kita semua hanyalah penonton di baris terdepan yang bertepuk tangan untuk sebuah ilusi yang kita kira itu nyata. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai pada detik ini, dan sekali lagi ini hanyalah analisis dari saya, sebuah pandangan yang mungkin itu salah di mata teman-teman. Kalau Anda punya pendapat, punya pandangan yang lain, silakan berbagi pendapat Anda di kolom komentar.
terima kasih.